107,4 Radio Sonora Jogja dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Halo, selamat siang sahabat Sonora juga semua listener. Saya ingin hari yang istimewa ya untuk Anda di hari ini, Senin 25 September 2023. Senang sekali saya kembali menemani suasana siang Anda hingga tuntas nanti pukul 14 ya. Kita ada di Bincang Keluarga ini bersama DP3P2 dari Yogyakarta dan Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Dan sudah hadir di studio ini beliau Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Ibu Hera Aprilia Eskom Magister Engineering ya. Kita sapa dulu. Selamat siang Bu Hera, apa kabarnya? Selamat siang Mas Hasta dan juga pemirsa Sonora. Kabar baik, sehat-sehat Mas. ini ya. Oke. Dan dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ada Pak Insinyur Imam Taufik. Pak Imam, selamat siang, apa kabarnya? Selamat siang. Sehat selalu ya. Assalamualaikum semuanya para pendengar dan pemirsa Radio Sonora. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lebih dekat lagi dengan mic biar nanti sahabat Sonora juga semua listeners mendengarkan perbincangan kita di kesempatan siang kali ini. Karena ini perbincangan cukup istimewa sahabat Sonora ya, cukup menarik untuk disampaikan di siang kali ini seputar lindungi perempuan dan anak melalui layanan Sapa 129. Apa itu? Penasaran kan tentunya? Silakan untuk yang mau bergabung sahabat Sonora juga semua listeners bisa ke 0817548320 untuk WhatsApp-nya, atau bisa menggunakan voice note ya 0817548320, atau bisa juga Anda bergabung melalui sosial medianya Sonora Jogja di Facebook dan Twitter. Teleponnya di 557762 ya. Baik, ke Bu Hera dan juga Pak Imam, kalau kita berbincang seputar Sapa 129. Nah, ini siapa nih yang mau disapa dan apa ini? Monggo dulu, siapa ini? Bu Hera dulu atau Pak Imam? Bu Hera dulu ya, monggo Bu Hera nih. Apa itu Sapa 129? Saya benar menyebutnya Sapa atau SAPA itu? Sapa itu ya, benar ya. Oke. Ya, begini Mas Hasta, Sapa 129 itu merupakan layanan sahabat perempuan dan anak, dan ini merupakan program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Nah, layanan ini sebenarnya sudah di-launching pada tahun 2021, namun di sendiri baru diimplementasikan tahun ini, tahun 2023. Dan ini merupakan layanan pengaduan masyarakat melalui hotline atau saluran siaga yang dapat diakses masyarakat dengan mudah dan kapanpun dan dimanapun. Mungkin seperti itu. Dan layanan ini juga merupakan untuk memudahkan kerjasama antara layanan dari pusat, kemudian ke provinsi dan ke kabupaten, kota gitu. Bisa diakses pusat, provinsi, dari kabupaten itu ya. Untuk apa itu pengambilan datanya? Untuk memudahkan. Ya, memudahkan, memperluas jangkauan layanan pengaduan. Jadi secara teknis sebenarnya ini kan programnya punya kementerian. Nah, kemudian dikerjasamakan atau dikembangkan ke provinsi. Nanti secara teknisnya sebenarnya kalau ada pengaduan itu nanti masuk ke Sapa 129 itu layanan pusat. Kemudian di pusat kemudian menyaring kasus-kasus yang masuk. Nanti mereka mendistribusikan ke provinsi mana kasus itu harus ditindaklanjuti, seperti itu. Nah, di provinsi sendiri kasus ini ditindaklanjuti oleh balai. Begitu. Jadi ini layanan yang langsung akses ke pusat itu ya. Dan nanti ini larinya ke provinsi mana, terus nanti bisa di Yogyakarta itu langsung ditindaklanjuti di balai gitu ya. Iya, Balai Perlindungan Perempuan dan Anak. Oke. Terus ini layannya bentuknya kayak apa saja ini Bu? Mungkin bisa disampaikan. Layanannya secara teknisnya setelah ada korban yang mengadu lewat Sapa 129, kemudian dari pusat akan memilah jika kasus itu ternyata dari daerah istimewa Yogyakarta, misal ya, misalkan dari Kabupaten Bantul, Sleman dan sebagainya. Kemudian dari balai sendiri di sana ada SDM yang semacam operator
yang memegang layanan tersebut, kemudian itu akan ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan UPTD kabupaten kota. Jadi jika kasusnya itu terjadi di wilayah Kabupaten Sleman, kemudian dari UPTD provinsi itu akan berkoordinasi dengan UPTD Sleman. Nah, layanannya itu macam-macam, kemudian ada pengaduan, kemudian penjangkauan, kemudian jika ada kasus itu ditindaklanjuti, kemudian ada mediasi juga, kemudian ada pendampingan terhadap korban, serta juga ada penampungan sementara. Memang jika setelah kasusnya ditindaklanjuti, kalau memang harus ada perlindungan secara fisik terhadap korban, nah itu ditampung di shelter kita, seperti itu Mas Hasta. Oke, menarik ya informasinya. Begitu dengan Sapa 129, Sapa 129 ya. Oke, saya ke Pak Imam. Nah, munculnya Sapa 129 ini Pak Imam, ini gimana, mungkin bisa disampaikan kalau tanggapan dari komisi dari DPRD sendiri seperti apa Pak? Monggo. Ya, baik ya. Ini bagi kita ya di Komisi D, ini saya kira ini barang baru istilahnya. Barang baru ya? Barang baru karena Pak dengan Mac dekat lagi Pak. Nah, karena selama ini kita kan bermitra dengan DP3 AP2 ya. Oke. Itu kan bicara soal terutama anggaran ya, program kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di DP3 itu memang tidak muncul ya kegiatan Sapa. Tapi ternyata setelah saya baca-baca, ini kegiatan yang munculnya dari kementerian gitu, itu ya. Nah, ini saya kira menunjukkan bahwa negara hadir gitu ya, hadir menyapa atau bersentuhan ya dengan masyarakat secara langsung ya. Walaupun nanti pada saat eksekusinya itu tentu akan melibatkan DIY dan juga mungkin kabupaten kota yang ada di DIY gitu dalam sisi eksekusi di lapangannya. Dan sekiranya yang paling tahu tentang bagaimana yang penanganannya yang paling pas tentu ya teman-teman yang di DIY ataupun yang di kabupaten kota. Nah, tadi sudah sampaikan oleh Bu Hera bahwa setelah Sapa masuk ke pusat, kemudian kan didistribusi ini ya, didistribusi kasusnya, dan sekali di situ akan dikriteriakan gitu. Kira-kira ini masuk dalam kasus yang segera ditangani gitu, darurat, atau yang bisa diundur sebentar, atau yang bisa diundur agak lama gitu. Walaupun sebenarnya semua kasus itu harusnya semuanya cepat gitu. Tapi memang saya baca-baca itu memang ada kriteria jenis kasusnya itu ada gitu. Ada yang darurat sekali, ada yang menengah, ada yang mungkin sedang begitu ya. Saya kira ini menurut saya bagus ya, bagus, hanya menunjukkan sinergisitas ya antara pusat, kemudian DIY dan juga nanti kabupaten kota gitu. Oke. Kembali ke Bu Hera nih. Ini berarti diakses melalui aplikasi atau sebenarnya seperti apa sih mungkin gambarannya ini biar pendengar semuanya tahu nih Bu, atau harus teleponnya seperti apa kayak gitu atau gimana sih? Monggo. Iya, aksesnya melalui, karena ini kan hotline ya? Hotline. Iya, jadi langsung menelpon ke nomor 129. Itu bebas pulsa, atau melalui WA 0811 08111 129 129. Ya, nanti akan terhubung dengan agen Sapa daerah, atau bisa melakukan tapi ini juga bisa langsung melakukan pengaduan langsung ke balai. Jadi misalkan posisi korban itu di DIY, dan dia langsung bisa datang ke balai. Di sana langsung bisa menangani kasus kekerasan, kekerasan fisik, kekerasan seksual dan lain-lain. Di balai itu ada layanan, ada SDM, ada psikolognya juga, ada dari sisi hukum. Jadi jika ada kasus korban kekerasan yang memang harus sampai ke ranah hukum, di balai juga akan mendampingi. Jadi ada
ada dari sisi hukum juga mendampingi. Terus jika korbannya terjadi masalah secara mental, psikis gitu, itu kita juga ada psikolog di sana, konselor, psikolog yang bisa membantu penanganan. Kemudian jika juga terhadap mental atau rohani juga bermasalah, di sana juga akan didampingi juga dari Muslim, dari Nasrani, dari sisi rohaninya juga ada yang akan melakukan pendampingan seperti itu. Ini 24 jam? Kalau layanan secara langsung itu sesuai jam kerja. Oke, ya tetap jam kerja ya. Tapi kalau hotline-nya 24 jam. Hotline-nya 24 jam. Hotline-nya 24 jam, ya. Oke, bisa dipilih ya kalau ingin langsung ke kantor BPPA tadi monggo gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya karena malam-malam kayak gitu ya. Harus hotline. Iya, lewat hotline dulu kan. Iya, betul. Tapi semuanya tertangani, dipastikan tertangani. Iya, ditindaklanjuti semuanya. Gitu ya. Pasti semuanya ditindaklanjuti. Apa ada skala prioritas tadi untuk yang datang langsung duluan kayak gitu, Bu? Oh, enggak. Enggak ya. Berdasarkan kedaruratan ya. Oke, kedaruratan ya. Jadi kalau kita ngomongin seputar kedaruratan, sebenarnya ada kriteria, ini termasuk darurat. Ini masih bisa di pending kayak gitu. Gimana sih, ada ukuran nggak gitu nggak sih Bu Hera kayak gitu? Sebenarnya ada ya. Kalau darurat itu kan kalau sudah datang dengan dengan berdarah-darah, kena dan lain-lain itu kan sudah darurat ya. Oke. Nah, itu pasti langsung harus segera ditangani ya. Segera ditangani. Tapi kalau permasalahannya itu kayak bulet gitu ya, ya mesti kan kita juga harus melakukan assessment dulu. Oke. Masalah kalau sudah fisiknya berdarah kan nggak mungkin kita melakukan assessment langsung segera ditangani. Yang pasti kan ditangani dulu. Kalau dia ada kasus itu kan nanti akan ada assessment yang dilakukan oleh manajer kasus di sana, masalahnya apa, kemudian nanti akan dikemanakan gitu. Maksudnya kalau kasusnya istilahnya harus macam-macam kan, kasus kekerasan itu ada kekerasan fisik, seksual, ada kekerasan berbasis online juga. Ya seperti itu. Oke, berarti iya tetap ada skala prioritas yang disampaikan Pak Imam tadi ya Pak ya. Saya kira begitu lah. Kayak di rumah sakit gitu nih. Kayak di rumah sakit ya. Kan ada yang langsung masuk ICU berarti langsung ya. Harusnya kalau poliklinik gitu. Beda anunya sih. Oke. Tapi alurnya gini mana nih? Mereka yang lapor datang atau lewat hotline 129 tadi, terus nanti dari sana akan muncul data seperti apa sih alurnya Bu? Gimana? Jadi sebenarnya kasus kekerasan itu lapornya bisa lewat beberapa. Oke. Jadi bisa lewat hotline tadi 129 atau nomor WA tadi 081111291129. Kemudian juga bisa lewat Satgas. Jadi ada Satgas PPA di sekitar kalau nggak salah 78 orang Satgas. Itu untuk di Jogja. Seluruh kabupaten, seluruh kota. Iya, nanti lewat Satgas, nanti Satgas akan melakukan penjangkauan. Kemudian nanti Satgas akan berkoordinasi langsung dengan UPTD di mana korban itu berada. Jadi kalau korbannya ada di Bantul, Satgas Bantul itu akan berkoordinasi dengan UPTD di Bantul. Kemudian kalau kasusnya ada di Gunung Kidul, ya Satgas Gunung Kidul nanti akan berkoordinasi dengan UPTD Gunung Kidul seperti itu. Dan bisa juga langsung ke balai di provinsi, atau korbannya bisa langsung ke balai yang di kabupaten kota, unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak yang kabupaten kota. Kan semuanya sudah ada UPTD-nya. Selain provinsi semuanya ada UPTD untuk perlindungan perempuan dan anak. Dan bisa juga orang lain yang melaporkan, tidak harus korban. Misalkan misalkan Pak Hasta melihat tetangganya dipukul gitu, Pak Hasta yang harus melapor, jangan dibiarkan, kasihan. Bisa gitu ya? Bisa. Oke. Ada beberapa kasus seperti itu, tetangganya yang melaporkan. Yang melaporkan malah tetangganya. Biasanya kalau udah parah gitu ya.
kalau udah keterlaluan gitu ya. Iya, sudah keterlaluan. Dan tetangga merasa terganggu gitu, dengan suara-suara yang gak enak. Atau Suara-suara. merasa kasihan, Pak. Iya, Ada bisa juga, ya. ada pernah kasus anak-anak juga sih. Iya, iya. Iya, kasus anak-anak juga, akhirnya tetangganya melaporkan. Nah, kalau saya boleh sedikit dalam di Jogja seperti apa nih Sapa 29-nya diakses kayak gini, atau malah sudah ada laporan langsung ke BPPA-nya atau ke dinas gimana? Ada tadi saya barusan minta data ke Sapa 129-nya, sudah ada 10 yang masuk kasus-kasus, tapi baru Kabupaten Sleman dengan Bantul yang mengakses layanan tersebut. Ya. Itu artinya di tempat lain tidak ada kasus itu, atau memang tidak bisa atau berarti kasusnya pasti ada. gitu ya, saya kira. Tapi mungkin mereka belum familiar. Iya, belum familiar. Nah, harapannya kan dengan radio Sonora ini menginfokan, kan dijangkau oleh masyarakat nanti. Mungkin nanti yang ada kasus kekerasan yang belum tahu ini kan bisa jadi tahu ya dengan saya kira Sonora. clear gitu loh untuk dua wilayah lainnya. Oke, 10 ini termasuk gimana nih? Cukup banyak sesuai dengan harapan kayak gitu atau gimana? Ya, kita kan nggak mengharap. Iya benar sekali. Aduh, saya salah ini. Ada kasus kekerasan. jangan sampai ya. Benar-benar. Tidak mengharap kasus kekerasan. Kalau kasusnya sih kebanyakan itu berbasis online. Jadi kekerasan berbasis gender online. Kemudian ada kasus kekerasan juga yang dialami oleh anak-anak yang dilakukan oleh ayah tiri dan ibu kandungnya. Kemudian ada kasus juga pelecehan seksual seperti itu. Dari itu kasusnya sih. Oke, lebih ke sana ya. Pak Imam sudah ada laporan nih Pak, tapi 10 sih. Jadi harapannya sih janganlah gitu ya, kekerasan ini terjadi. Tapi kalau Pak Imam sendiri dan seperti apa sih kasus-kasus seperti ini di Jogja, sedikit melebar lagi nih Pak, gimana? Ya, yang pernah saya baca ya, jadi kasus kekerasan pada perempuan dan anak di DIY itu cukup gimana ya, sekitar 600-an kalau nggak salah, kalau 500 sekian gitu ya. Artinya itu saya kira yang dilaporkan. Tapi bisa jadi ya yang di bawahnya ya itu kan lebih dari itu, karena tidak semua kekerasan ya itu dilaporkan, Mas. Gitu. Ini sebenarnya di sisi angka tinggi itu belum tentu nggak baik juga. Artinya angka tinggi menunjukkan kesadaran warga tentang hak-hak mereka, terutama anak dan perempuan gitu ya. Artinya kita khawatir justru kalau misalnya tidak ada angka yang pasti, yang itu kan khawatirnya di bawahnya banyak kasus tapi nggak expose ya, terdeteksi gitu ya. Ini saya kira jadi walaupun angkanya 10, tetapi saya kira mungkin yang di bawahnya lebih dari itu. Kasus-kasus yang di bawahnya lebih dari itu yang tidak dilaporkan ya. Dan yang kedua memang sosialisasi Sapa ini kan saya kira belum masif ya. Lah saya ke Komisi D aja baru sekarang beberapa kali baru tahu bahwa di sini ada Sapa 129 gitu. Mungkin ini saya kira betul Pak Bu Hera tadi ya. Saya kira perlu sosialisasi yang lebih masif ya. Baik dari pemerintah pusat, kalau ini programnya mereka ya, walaupun dan juga saya kira pemerintah dan kabupaten kota setidaknya ini menjadi tambahan saluran ya, di samping saluran yang ada, yang sudah ada ya, yang sebelumnya sudah ada di kabupaten kota ataupun di DIY sudah ada salurannya, tapi ini saya kira akan menambah opsi ya bagi masyarakat yang ingin mengadu ya lewat jaringan pusat ya di Sapa 2. Lagi ini butuh sosialisasi sekarang ya ke masyarakat tentang adanya program ini. Belum begitu masif itu ya sosialisasinya, jadi mungkin beberapa warga juga belum tahu kalau ada Sapa 129 ya, Oke, nah mungkin lebih banyak ke mengakses ke BPPA tadi, ke balainya tadi gitu ya Bu ya, datang langsung nggak gitu, atau malah kadang-kadang masyarakat itu malu menjadi sebuah aib bagi keluarga, atau kesadaran yang masih kurang nggak gitu, atau malah nggak tahu kalau ini sudah masuk ke kekerasan. Kadang-kadang kayak gitu juga lah Ibu Hera, kan terjadi. Iya, kasus kekerasan itu kan
kadang-kadang kan tidak semua orang berani speak up seperti itu kan. Jadi malah kita memberikan apresiasi bagi yang pernah mengalami kekerasan dan berani melapor. Karena banyak warga yang tidak berani melapor kalau terjadi kasus-kasus seperti itu, entah takut, entah karena yang kadang juga bisa terselesaikan langsung oleh keluarga kan, kadang-kadang seperti itu. Nah, sebenarnya dari kasus yang saya lihat itu juga kasusnya itu juga kebanyakan dari 10 kasus itu ada beberapa yang tidak terselesaikan. Jadi tidak terselesaikan tuh bukan dari layanan dari kami tidak bisa menyelesaikan, tetapi ketika itu berhenti. Jadi berhenti di korban, gitu ya. Mereka hanya berhenti di melaporkan lewat Sapa 129. Ketika ditindaklanjuti, kita panggil untuk ke balai, karena kan harus di assessment kan, harus datang ke balai. Setelah ada data masuk itu kita langsung menindaklanjuti. Kemudian yang bersangkutan korban harus datang ke balai, sehingga di assessment perlu tindak lanjutnya seperti apa untuk penanganan kasusnya. Namun beberapa itu tidak hadir. Nah, sehingga itu juga kami harapkan juga masyarakat supaya mempunyai kesadaran untuk speak up, untuk menyelesaikan kasus yang dialami secara tuntas gitu. Entah tuntasnya bagaimana, bisa sampai ke ranah hukum atau bisa mereka sadar akhirnya setelah dipertemukan, dimediasi dan lain-lain, itu kan sesuai dengan kasusnya. Jadi seperti itu. Jadi kesadaran masyarakat itu masih sangat kurang untuk menuntaskan kasus yang dialami. Itu kurangnya itu karena ada satu intimidasi atau hal apa yang mungkin pernah kalau dari data Sapa 129 kasusnya masuk, kemudian ketika diminta untuk hadir itu tidak datang. Oh, dia datang itu aja ya? Iya, tidak datang. Oke. Tanpa alasan. Iya, tanpa alasan. Padahal ini Sapa 129 ini gratis ya lainnya? Gratis. Gratis. Nah, gratis. Gak dipungut biaya gitu ya? Tidak dipungut biaya. Kadang-kadang masyarakat takutnya, aduh kalau nanti harus tidak dipungut biaya. Malah kalau ada korban kekerasan, kemudian ketika dia harus berobat secara fisik, harus diobati secara fisik ya, atau misalkan terjadi pelecehan seksual seperti itu, korban kekerasan KDRT dan harus berobat ke rumah sakit, itu dengan fasilitasi dari FPKK itu gratis semuanya. FPKK apa itu Bu? FPKK? FPKK itu forum FPKK forum penanganan korban kekerasan, forum perlindungan korban kekerasan. Ini ketua umumnya GKR Hemas. Ketua hariannya Ibu Sari Murti. Di dalam FPKK ini terdiri dari beberapa unsur anggotanya. Ada dari OPD yang terkait, kemudian dari Polda, kemudian rumah sakit juga LSM yang concern dengan perlindungan perempuan dan anak. Jadi itu sinergisitas yang luar biasa sih bagi penanganan kasus kekerasan. Sehingga dengan adanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh EPKK, itu akan ditanggung oleh Bapejam Kesos untuk biaya asalkan itu kasus kekerasan. Asalkan itu kasus kekerasan gitu ya? Yang dibuktikan oleh dokter. Sebenarnya sudah ini nih Pak Imam ya, sudah ada perhatian dari pemerintah berkaitan dengan itu. Kalau DIY itu sangat besar saya kira ya atensinya kepada. Sampai ada forumnya juga nih. Ada forumnya. Ada di provinsi lain belum tentu ada ya. Sampai ada forum, terus maaf ini sampai misalnya terjadi kekerasan sampai ke pengobatan juga ya. Pendampingan psikologis tentunya ada, pasti untuk ada. Keluarga sekitar juga ya.
Ada juga ya. Kalau untuk keluarga ini ada layanan lagi di DP3 AP2 DIY, namanya Pusat Pembelajaran Keluarga. Jadi di sana ada balai, ada RDU, kemudian ada Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Layanannya ada di satu gedung. Kalau balai di bawah, yang Puspaga di atas. Di sana juga ada psikolog. Kita kerjasama dengan Ikatan Psikolog Indonesia wilayah DIY. Jadi setiap hari itu ada satu orang psikolog di sana, kemudian ada konselor-konselor yang membantu. Jadi kalau kasusnya perlu pendampingan keluarga atau setelah kasusnya selesai perlu pendampingan keluarga akan didampingi dari Puspaga. Jadi ada layanan-layanan yang berbeda. Kalau balai itu khusus kekerasan, kalau Puspaga itu khusus kepada peningkatan kualitas orang tua dalam mendidik atau mengasuh anak. Anak ya, kalau balai itu lebih ke kekerasan ya. Iya, penanganan kasus kekerasan. Tapi kalau Puspaga berbeda. Tapi ada semuanya, ada psikolognya. Dan semua bisa diakses secara free tadi ya. Bisa. Gratis Free gratis semua. Untuk pendampingannya gitu ya. Tidak usah khawatir kalau mau cerita-cerita ke Puspaga berkaitan dengan keluarga, itu aman-aman aja ya. Aman. Rahasianya? Pasti. Pasti. Kan sudah ada ininya ya Pak ya. Kode etik. Kode etiknya. Psikolog kan ada kode etiknya. Oke, nggak usah, karena kan masyarakat itu nanti terus bocor kemana-mana, diekspos. Enggak, ini tetap aman. Oke, ya. Baik, saya kembali ke Pak Imam. Nah, ini mengingat ternyata luar biasa sekali Pak Imam, ini perhatian tadi saya ulangi lagi, perhatian dari pemerintah berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan seperti ini untuk perempuan. Dan nah, ini melihatnya seperti apa nih Pak? Monggo Pak. Ya, saya kira kita patut memberikan apresiasi ya kepada teman-teman DP3, teman para stakeholder ya, termasuk beliau Bu GR Kemas ya, yang terjun langsung di dalam pencegahan sampai penanganan ya kekerasan pada anak dan perempuan gitu ya. Dan dari sisi anggaran ya, tentu saja kita dari Komisi D ya ini berusaha mensupport ya semaksimal mungkin apa yang menjadi kebutuhan ya, FPKK tadi ya, termasuk juga ya apa yang kira-kira menjadi permasalahan ya, kita coba untuk backup ya, kita support ya, sekalipun memang namanya pemerintah daerah tentu banyak keterbatasan, termasuk keterbatasan di anggaran, tapi secara umum memang kita sangat memberikan apresiasi gitu pada mereka yang bergerak di bidang ini. Supportnya dari segi psikologi jelas, dari segi tadi sampai ke kalau misalnya jadi fisik itu juga didampingi. Termasuk support di support di sisi regulasi ya. Regulasinya kan sudah ada sejak tahun 2012 ya. Ada Perda nomor 3 ya tahun 2012 ya. Perda tentang penanganan korban kekerasan pada perempuan dan anak gitu. Termasuk ya FPKK itu kan tindak lanjut dari adanya perda itu. Dan itu masih menjadi dasar rujukan untuk penanganan ya. Dari DP3 untuk membentuk itu kan di situ nanya di Perda nomor 3 2012 itu. Makin menarik ya sahabat Sonora. Ini berkaitan dengan Sapa 129 dan juga tadi sempat disinggung ada forum perlindungan korban kekerasan juga disinggung juga ke sana. Jadi perhatian dari pemerintah sudah nggak kurang-kurang loh untuk ke masyarakat yang misalnya mengalami kekerasan nih ya, di rumah tangga ataupun juga di lainnya gitu ya. Baik, ini kita cocokkan dulu pada waktu Bu Hera dan juga Pak Imam sebelum nanti kita lanjut lagi perbincangan kita. Dan untuk Anda sahabat Sonora juga smart listener, silakan ya mau telepon langsung di 557762 ataupun di 081754832000. 97,4 di Sonora Jogja. Sahabat Sonora, terima kasih untuk Anda yang terus bergabung di Sonora dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran ini di 102,1 Smart FM Yogyakarta. Selamat siang. Dan untuk Anda yang mau bergabung boleh sekali ya 557762 atau bisa juga Anda bergabung melalui sosial medianya Sonora Jogja ya, di Facebook Anda juga di X-nya Sonora Jogja. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita di kesempatan siang kali ini. Narasumber kita
ada Bu Hera Aprilia Eskom Medicine Engineering ya. Beliau Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3 AP2 Desima Yogyakarta, dan juga ada Pak Insinyur Imam Taufik, Komisi D DPRD dari Desima Yogyakarta. Tema kita seputar lindungi perempuan dan anak melalui layanan Sapa 129. Oke. Kita lanjutkan perbincangan kita Bu Hera dan juga Pak Imam. Tadi kan sudah sedikit banyak seputar apa itu layanan Sapa 129 dan bisa diakses kalau Sapa 129 kapan saja itu ya Pak Imam juga Pak Hera ya. Tapi kalau mau datang langsung jam kantor itu ya. Nah terus kalau ngomong seputar siapa sebenarnya sasaran layanan ini, gimana Ibu ini sasarannya? Layanan ini Sapa 129 memang layanan khusus untuk anak. Kalau secara regulasi kita usia anak itu kan 18 tahun ke bawah ya. Kemudian untuk perempuan. Tetapi jika ada korbannya laki-laki juga tetap ditangani. Namun sangat jarang sih kalau laki-laki mengalami korban kekerasan, justru laki-laki itu yang kebanyakan pelakunya. Pak Imam gimana nih kita? Oke. Justru ya itu bukan berdasarkan informasi tapi berdasarkan data. Memang kebanyakan laki-laki pelakunya. Yang melaporkan juga boleh laki atau perempuan seperti itu. Oke. Pak Imam, ini harusnya sindiran atau gimana nih Pak Imam? Laki itu harus kan pelindung. Harusnya pelindung ya. Jadi kenapa harus jadi pelaku ya? Tapi sejauh ini memang kebanyakan perempuan ya, Bu Hera ya. Iya, kebanyakan perempuan. Jadi sekitar 89% itu perempuan dan anak kasusnya. Iya. Dari itu juga ada mahasiswi. Sekitar tahun ini tuh dari Januari kemarin sampai Juli itu ada 30 kasus mahasiswi di DIY. Memang kebanyakan kasusnya kekerasan seksual dan kekerasan dalam berpacaran. Oke. Dan kan ada regulasi terbaru juga kan yang dikeluarkan oleh Permendikbud ya, terkait dengan satgas di kampus. Jadi kampus juga diharuskan untuk membentuk satgas di kampus. Ke kampus, di sekolah juga, di sekolah nih tingkat dari PAUD sampai SLTA. Kemudian di tempat kerja juga baru regulasinya baru keluar juga tahun 2023. Pencegahan kekerasan perempuan di tempat kerja. Jadi kita juga sangat berterima kasih juga kepada yang memang menangani khusus regulasi ya Pak, kayak seperti Pak Imam kan di provinsi ya. Nah di pusat juga regulasi tentang kekerasan itu sudah beberapa sektor di perusahaan, kemudian sekolah, kampus. Nah mungkin kita mungkin dari Kemenak juga mungkin diharapkan juga ya untuk ponpes atau rumah singgah seperti itu ya. Juga banyak juga kasus kekerasan. Jadi kita juga berterima kasih regulasi yang dikeluarkan menjadikan satu kebijakan bagi daerah atau OPD untuk menindaklanjuti dalam program dan kegiatan, sehingga dengan cepat kita bisa di semua sektor ya bisa bersama-sama untuk menangani anti kekerasan. Jadi tidak hanya dari sisi pemerintah saja, perlu juga pentahelik ya Pak Imam ya. Jadi seperti Sonora juga harus perlu terlibat. Iya, pentahelik itu kan banyak stakeholder ya. Pemerintah, perguruan tinggi, kemudian dunia usaha, kemudian juga perlu untuk membantu kayak media
media ini kan harus memberitakan sesuatu dengan adil gitu loh. Itu juga kan peran media sangat dibutuhkan. Jadi harus juga membela kadang-kadang kan media juga bisa mempelintir ya Pak ya. Jadi keterlibatan media juga diharapkan untuk bisa ikut dalam pencegahan kekerasan. Hari anti kekerasan itu ada Pak Hasta, itu nanti tanggal 25 November sampai dengan 10 Desember. Itu hari anti kekerasan. Memang dari DP3 AP2D juga rencananya ada beberapa kegiatan nanti yang dilakukan. Nah, melalui Sonora ini kami juga berharap keterlibatan juga dari semua pihak, misalkan dari OPD, dari LSM, dari perguruan tinggi, atau dari organisasi yang concern dengan kekerasan itu bisa terlibat juga, supaya kita pada hari anti kekerasan itu bisa menginformasikan sebanyak-banyaknya supaya kita tidak melakukan kekerasan. Gitu ya. Oke. Wah, ada loh hari anti kekerasan tuh ya, diperingati karena memang ya ini jangan sampai ada gitu ya. Oke. Baik, kalau ini Bu Hera juga Pak Imam berkaitan dengan standar waktu untuk memproses pengaduan terkait kasus yang masuk lewat Sapa 129 itu ada standarnya nggak? Tadi kan memang emang itu tergantung tingkat kedaruratan, tapi apakah ada ini harus hari ini atau ini besok bisa atau seperti apa sih standar waktunya ini? Mungkin monggo Ibu. Oh iya. Iya, memang ada standar waktu yang dikeluarkan dari Kemen PPA berkaitan dengan kasus-kasus seberapa jauh tindakan yang harus dilakukan untuk penanganannya. Jadi dilihat dari kedaruratan kasusnya. Jadi contoh untuk kasus yang levelnya low itu akan diproses maksimal 3 kali 24 jam. Kemudian kasus yang levelnya medium maksimal diprosesnya 2 kali 24 jam. Sedangkan kasus yang levelnya high itu akan diproses maksimal 1 kali 24 jam. Jadi tidak lebih dari 3 kali 24 jam, semuanya harus bisa ditindaklanjuti. Tapi bukan menyelesaikan ya, ditindaklanjuti, karena kan menyelesaikan tidak ya. Pasti prosesnya panjang, apalagi penyelesaiannya juga akan melibatkan beberapa pihak. Iya, betul. Oke, memang ada lihat tuh kedaruratannya seperti apa gitu ya. Iya, seperti tadi yang disampaikan Pak Imam, tergantung itu sakitnya seperti apa dia. Kalau memang harus segera gitu ya Pak ya. Iya, saya kira ada yang harus segera direspon gitu. Bahkan mungkin tidak perlu menunggu 1 kali 24 jam ya. Baik itu datang laporan ya. Kalau bisa segera ditangani gitu. Semakin cepat sekiranya semakin bagus kalau memang kasus kalaunya betul-betul membutuhkan penanganan yang lebih cepat gitu. Ini mungkin hanya memilah kali ya Pak. Misalkan laporannya barengan ada 5 misalkan gitu. Tapi kalau cuma 1 kan mesti langsung ya. Ini saya kira teman-teman di balai sudah paham lah kira-kira ini masuk yang kayak gini ini masuk kriteria mana gitu ya, apakah darurat, apa middle, atau apa yang masih low gitu. Tapi saya kira prinsipnya jadi cepat ya, 3 kali maksimal 3 kali 24 jam sudah ada tindak lanjut itu saya kira ada. Itu sudah termasuk cepat itu ya Pak ya. Oke. Nah, dari 10 kasus tadi yang sudah mulai diproses Ibu, yang dari yang sudah masuk di Sapa 129? Dari 10 itu saya lihat itu banyaknya ada beberapa yang di close itu. Iya, di close. Jadi di close sendiri dari pihak korban. Jadi korban nggak melanjutkan Bu ya? Iya, jadi ada beberapa, ada dari 10 itu hampir berapa kasus ya? Tadi siang baru saya dapatkan sih, saya minta ke bagian Sapa 129. Itu yang di close itu, yang di Sleman sendiri ada 5 kasus. Itu 4 yang close. Ya, dan satunya di pending. Satunya di pending. Ini kasus yang di pending ini penipuan dengan cara melakukan pemerasan uang. Jadi korban diancam
video akan disebar, sedangkan korban tidak merasa bahwa yang ada di dalam video tersebut adalah korban. Jadi memang paling banyak kasusnya berbasis gender online. Gender online tadi ya. Iya. Jadi pacaran seperti itu, terus ya mungkin melakukan hal yang tidak boleh gitu, terus itu jadi senjata. Terus ya. Iya, laki-laki loh yang menjadi pelakunya seperti itu. Aduh. Iya, jadi Tapi apa? kok mau-maunya juga ya. Ini kita membela nih. Membela. Itu kan itu dua pihak nih ya. Ada unsur kedua belah pihak. Oke. Iya, kalau Oke, yang di luar itu. ya, gimana? kalau yang di Bantul masih masih proses. Ada satu sih yang sudah di close itu yang sama kasusnya kekerasan berbasis gender online juga sama penyebaran itu. Ya, di Bantul kan ada 4 kasus. Nah, ini sudah sampai ke Polda, ini sudah sampai pelapornya sudah melaporkan ke Polda DIY. Kemudian terakhir diupdate karena kan Sapa 129 ini ketika ada laporan setelah di assessment, kemudian itu kasusnya ada di misalkan di Bantul, nanti dikoordinasikan dengan OPTD Bantul. Kemudian OPTD Bantul yang akan menindaklanjuti untuk, namun Sapa sendiri tetap memonitor sampai mana kasus itu selesai. Nah, terakhir kasus yang Bantul itu update tanggal 20 kemarin sudah melakukan ke LPSK. Jadi minta pendampingan restitusi. Jadi sudah ke lembaga perlindungan saksi dan korban. Kalau yang 4 serius kasus, ya serius itu, karena sampai ke Polda sudah kasusnya. Kalau yang lain masih open. Yang kasus yang terakhir ini kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri dan ibu kandung. Cuman ini dari tanggal 6 Agustus psikolog OPTD sudah melakukan assessment dengan korban, konseling lanjutan akan dijadwalkan. Namun dari situ ancamannya itu penganiayaan secara fisik dan psikis serta ancaman anak akan dibunuh. Jadi anaknya secara fisik juga secara psikis juga iya. Namun ini kan juga masih proses ya, karena dari pihak keluarga besarnya itu masih ingin menyelesaikan secara kekeluargaan keluarga besar. Jadi yang melaporkan bukan korban. Yang melaporkan bukan korban, entah siapa, karena ini kan data rahasia ya, jadi saya juga nggak tahu. Jadi tetapi di situ dari inisialnya itu berbeda semua. Jadi pelaku inisialnya berbeda, korban berbeda, yang melapor juga berbeda. Berarti kan bukan korban yang melapor. Mungkin karena anak-anak ya Pak ya. Karena anak-anak, jadi orang yang melihat mungkin entah pamannya, entah siapa yang melaporkan. Jadi kasus ini dilihat berarti memang sudah ada perhatian dari orang sekitar itu ya Pak ya, untuk melaporkan, karena orang lain malah ini yang melaporkan ini Pak. Baik. Saya kira peran dari masyarakat, keluarga, tetangga, ya masyarakat itu sekarang sangat besar ya dalam rangka untuk mengungkap sebenarnya, mengungkap praktek-praktek kekerasan yang ada di masyarakat gitu. Kadang-kadang memang korban sendiri kan mungkin karena banyak pertimbangan nggak mau melapor, tapi dia orang lain yang mungkin karena melihat sudah keterlaluan ya, itu baru melaporkan ke sini. Kembali situ ya. Nah, Bu Hera, ini berkaitan dengan Sapa 129 ini. Apa layanan Sapa 129 ini nantinya juga bertindak langsung dalam penanganan kasus atau ada kerjasama dengan pihak lain? Mungkin bisa ulang lagi Bu. Oh iya, pastinya bekerja sama ya untuk penanganannya. Jadi ketika kasus diterima, kemudian nanti kasus itu ada di kabupaten mana, kemudian itu akan langsung dikomunikasikan dengan UPTD-nya. Nah, di dalam UPTD sendiri itu dalam layanan kasusnya akan bekerja sama sesuai dengan kasusnya. Jadi misalkan KDRT,
itu harus misalkan kalau di mediasi itu tidak berhasil, kita berusaha kan itu selesai ya, tidak ada perceraian ya, misalkan kasusnya KDRT dalam rumah tangga, kita upayakan untuk melakukan mediasi ditangani juga oleh psikolog dari UPTD. Nah, jika itu mediasi tidak berhasil, harus berlanjut kepada perceraian. Jika korbannya minta bantuan dari sisi legal hukum dari not pengacara, misalkan minta didampingin, dari layanan kita juga akan mendampingi secara hukum dan itu gratis semua. Jadi kerjasamanya juga antara provinsi, kemudian dengan kabupaten kota, kemudian kerjasama juga dengan EPKK tadi. Jika ada kasus yang harus dijangkau, kerjasama juga dengan Satgas tadi, dengan Satgas, atau kerjasama juga dengan Dinas Sosial itu juga punya ini ya, punya juga mitranya, seperti PPA di P3AP2DI kan mitranya Satgas PPA. Kalau Dinas Sosial itu apa Pak namanya Pak? Peksos itu ya, punya Dinas Sosial itu. Jadi keterlibatan semuanya itu ya untuk mempercepat ya, untuk mempercepat membantu masalah-masalah berkaitan dengan anti kekerasan. Menarik ya, ternyata banyak jadi disampaikan ini butuh pentaholik ya. Iya, pentaholik ya untuk mengatasi masalah ini ya. Iya, betul, pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dengan media juga. Nah, gitu. Tapi kita harus break dulu. Dan juga Pak Imam nih. Sebelum nanti kita lanjutkan di segmen terakhir kita di perbincangan kita di siang kali ini. 97,4 Tradisional Radio JT 102,1 Smart FM Yogyakarta. Sahabat Sonora juga Smart Listeners, kita masih di Bincang Keluarga, Lindungi Perempuan dan Anak melalui layanan Sapa 129 ya, bersama DP3AP2 Daerah Istimewa Jakarta dan dari DPRD Daerah Istimewa Jakarta ya. Ada Ibu Hera dan juga Pak Imam nih hadir di studio ya. Pak Imam dan juga Bu Hera, nih kebersamaan kita harus kita tuntaskan di sisa waktu ini. Monggo untuk mengakhiri kebersamaannya, atau mungkin ada sesuatu yang belum tersampaikan tadi, silahkan, monggo. Siapa dulu? Pak Imam atau saya? Pak Imam dulu deh. Pak Imam dulu ya. Oke, baiklah. Begini ya, pemerintah ini sudah memberikan fasilitas pada masyarakat ya, dalam rangka untuk penanganan kekerasan ya, baik pada anak, pada perempuan. Tapi sebenarnya saya berharap bahwa fasilitas ini tidak perlu digunakan. Artinya betul-betul di masyarakat ini peran dan tanggung jawab baik orang tua atau pihak laki-laki terutama gitu ya, ini betul-betul ditegakkan ya, sehingga semuanya merasa nyaman gitu ya, tidak ada kasus, walaupun ini juga tidak mudah namanya. Sehingga butuh kerja yang simultan ya, terus menerus untuk membangun awareness ya, kesadaran ya, dan pemahaman ya kepada seluruh pihak agar kekerasan ya kepada anak, kepada perempuan itu diminimalisir ya, di DIY terutama ini. Ini kerja kita bersama sekali lagi ya, yang melibatkan baik pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha dan seterusnya, termasuk di dunia media. Oke, Bu Hera, monggo untuk mengakhiri bersama kita. Oh iya. Kalau dari kami mengharapkan jika kita mengalami kekerasan, atau kita melihat orang lain mengalami kekerasan, sebaiknya kita melapor. Bisa melapor melalui Sapa 129 tadi, atau bisa langsung melapor ke Balai Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, kemudian kami harapkan juga masyarakat semuanya jika mengalami kasus kekerasan untuk bisa speak up ya, berani untuk berbicara
berani untuk menyampaikan kasus yang terjadi. Nah, yang penting juga adalah pendidikan karakter bagi keluarga, bagaimana mendidik anak-anak mereka supaya anak mereka menjadi punya karakter yang baik, sehingga dalam kehidupannya juga melakukan sesuatu yang baik. Itu saja dari kami, terima kasih. Baik, Ibu Hera Aprilia Eskom Magister Engineering dari DP3 AP2 dari Maju Jakarta, dan Insinyur Imam Taufik dari Komisi DPD dari Maju Jakarta. Terima kasih sekali sudah berbagi. Semoga cukup bermanfaat ini ya, Bu, dan juga Pak Imam ya. Oke. Baik, tadi perbincangan kita Sobat Sonora juga Smart Listeners di edisi hari ini Senin 25 September 2023 di Bincang Keluarga seputar lindungi perempuan dan anak melalui layanan Sapa 129. Saya Stammer pamit.